Sobat calon guru semuanya, ketika terjadi pemanggilan peserta PPG di SIM PKB untuk pendaftaran seleksi administrasi, tentunya antara akun satu dengan yang lainnya ini bisa jadi berbeda teman-teman ya. Ya, pada di sini terdapat banyak silang merah, namun ketika kita cek persyaratan kita bisa lanjut. Kemudian di sini terdapat ada satu silang merah, kemudian di sini kita bisa lanjut mendaftar, atau mungkin di sini setelah kita cek syarat dan pendaftaran ini adalah silang merahnya nggak hilang, sehingga tombol daftar ini berubah tetap stagnan ya, yaitu tidak bisa biru teman-teman. Dan pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru, termasuk juga untuk teman-teman yang mendapatkan kasus Anda belum menyelesaikan proses SPTJ maupun juga kasus-kasus lainnya. Ketika terdapat banyak sekali silang merah, atau mungkin juga satu silang merah atau dua silang merah, kira-kira langkah berikutnya seperti apa? Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dan juga berbagi pengalaman seperti apa solusi silang merah atau cara mengatasi silang merah di SIM PKB untuk teman-teman yang mendapatkan undangan seleksi administrasi PPG guru tertentu ya, yang sekarang di tahun 2025. Nah, kira-kira dari setiap tampilan silang merah ini mana saja yang bisa lanjut mendaftar dan langkah kita apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita bahas untuk yang pertama teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan kedua dan juga ketiga terkait tentang SPTJM. Di sini untuk contoh kasus yang pertama teman-teman, yaitu ketika teman-teman di sini mendapatkan undangan PPG di SIM PKB dan seluruhnya sudah valid ya. Contohnya ya seperti ini. Jadi ketika kita login ke SIM PKB, kita mendapatkan tampilan undangan PPG, pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Nah, di sini kan terdapat dua tahapan ya. Tahapan pertama itu kan status NIK, yang kedua persyaratan peserta. Ketika seluruhnya ini sudah terpenuhi, maka kita nanti akan bisa lanjut untuk mendaftar. Nah, di sini anggaplah untuk yang tahapan pertama, status NIK, ini kita sudah valid ya data NIK kita. Kemudian kan di sini kita klik tombol lanjut ya. Kalau misalkan teman-teman NIK-nya ini nggak valid merah, maka kita nggak bisa untuk lanjut ya. Nah, di sini ketika sudah valid ya alias warna hijau, maka di sini kita bisa klik selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita di sini klik selanjutnya, tentunya teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, untuk kasus pertama, ketika teman-teman di sini terdapat banyak sekali silang merah seperti ini, mulai dari ada berstatus sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal, inilah kita silang merah. Kemudian belum berusia 60 tahun kita silang merah, seluruhnya terdapat banyak sekali silang merah. Maka apakah ini masih bisa diupayakan? Apakah masih ada solusinya? Apakah bisa kita untuk melanjutkan pendaftaran? Nah, untuk yang tampilan seperti ini teman-teman silahkan dilakukan untuk cek syarat pendaftaran, nanti akan berubah sendiri. Sebagai contohnya seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan tampilan seperti ini, maka langkah selanjutnya ini adalah silahkan dilakukan saja untuk cek syarat pendaftaran ya. Karena setelah nanti tarik data itu nanti akan terbaca teman-teman ya. Nah, ini kita lihat banyak sekali silang merahnya ya. Kemudian berikutnya langkah yang kita bisa lakukan itu adalah teman-teman di sini cek syarat pendaftaran. Klik saja tombol warna biru ya. Klik tombol warna biru, cek syarat pendaftaran. Kemudian terdapat notifikasi proses pengecekan berhasil dilakukan. Nah, setelah itu ketika tombol daftarnya masih abu-abu, belum bisa hijau atau biru, belum bisa diklik ya, kita tunggu beberapa saat ya, maksimal 5 menit ya. Kita tunggu, atau mungkin juga teman-teman bisa lah kalau misalkan di sini kita sambil reload ya. Nanti ketika sudah tertarik datanya, ini akan bisa berubah teman-teman ya. Nah, ini kita sudah reload dan di sini akhirnya sudah bisa untuk melanjutkan pendaftaran yang seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman di sini terdapat kendala itu, maka silakan klik saja cek syarat pendaftaran, nanti akan berubah sendiri. Itulah untuk kasus yang pertama teman-teman. Dan langkah berikutnya silakan teman-teman daftar, nanti ikuti saja tutorial atau panduan yang saya berikan pada kartu video ini ya, sudah lengkap mulai dari awal sampai dengan akhir ajukan pendaftaran. Ini kasus yang pertama. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, itu adalah teman-teman misalkan seperti ini, yaitu pada bagian ini ya, ini seluruhnya ini sudah checklist warna hijau teman-teman ya, sudah checklist warna hijau. Kemudian di sini sebenarnya sudah terekam, yaitu kita itu aktif mengajar pada tahun ajaran sebelumnya, yaitu 2023-2024. Ini sudah checklist warna hijau.
kita juga terdaftar sebagai guru. Ini di tahun tersebut ini juga sudah checklist warna hijau. Namun di bagian ini adalah untuk aktif mengajar 1 tahun sebagai guru pada tahun ajaran 2023-2024. Ini adalah kita silang merah. Kita hanya terbacanya 1 semester. Nah ini kalau misalkan kondisinya seperti ini, yaitu kita silang merah, maka penyebabnya apa dan solusinya ini kira-kira seperti apa? Nah di sini penyebabnya itu kira-kira apa teman-teman ya? Penyebabnya itu biasanya itu adalah dikarenakan operator sekolah itu terkadang itu dulunya di tahun ajaran tersebut ya, itu menginput pembelajaran rombelnya itu hanya menginputkan beberapa guru saja. Misalkan hanya menginputkan guru yang sertifikasi saja misalkan. Nah itu untuk yang belum sertifikasi terkadang belum terinput. Nah ini berujung pada bagian ini ya, kita tetap silang merah seperti ini. Dan ketika saat ini mungkin kita ingin mundur ke belakang ya, ini kita ingin menginput lagi, itu sepertinya sudah nggak bisa teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah lantas untuk solusinya, kalau misalkan silang merah seperti ini, langkah berikutnya apa? Untuk langkah berikutnya ini berdasarkan dari pengalaman. Untuk solusi kita menghilangkan silang merah ini adalah nggak bisa. Nah solusinya untuk bisa lanjut ya, ini kita langsung saja. Apakah kita lanjut kalau misalkan ada silang merah seperti ini? Nah saran saya kalau misalkan teman-teman di sini terdapat 1 silang merah, asalkan di sini tombol daftar ini bisa diklik, bisa klik selanjutnya, maka teman-teman silahkan klik saja tombol selanjutnya ya. Jadi asalkan tombol daftar ini berwarna biru alias bisa klik selanjutnya, meskipun ada silang merah, ini teman-teman klik saja lanjutkan pendaftaran. Nah ini lanjutkan saja pendaftaran ya. Jadi ini lanjut saja pendaftaran, klik saja untuk daftar di sini ya. Nah setelah itu teman-teman nanti silahkan ikuti panduan atau tutorial yang saya berikan pada kartu video ini. Mendaftar mulai dari pengisian biodata diri, kemudian juga mengisi verbal ijazah dan juga bidang studi PPG. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, kalau misalkan silang merah 1 kemudian kita lanjut pendaftaran, apakah itu nanti akan bisa lulus seleksi administrasi ataukah tidaknya? Apakah nanti akan terbaca bahwa kita aktif? Dan sebagai buktinya di sini saya berikan contoh teman-teman ya. Jadi di tahun kemarin ya, di periode kemarin sekitar bulan November atau apa itu, inilah salah satu contoh kawan saya satu sekolahan gitu ya, yang mana itu adalah juga seperti itu kasusnya. Ada 1 silang merah, keaktifan 1 semester nggak ada, namun tombol klik selanjutnya itu bisa diklik, maka itu bisa ajukan pendaftaran, bisa mendaftar dan juga bisa lulus seleksi administrasi. Nah ketika sudah lulus seleksi administrasi itu tampilannya seperti ini ya, ada ucapan selamat Anda memenuhi persyaratan seleksi administrasi guru tertentu 2024 ya, karena dulu adalah kita itu daftarnya di 2024. Di bagian biodata diri ini adalah tahun 2024 karena memang ini kita lulus administrasinya itu tahun itu ya, namun untuk saat ini belum terpanggil. Nah apakah berpengaruh yang dulu kurang 1 semester aktifnya, sekarang kok nggak terpanggil lapor diri? Bukan seperti itu, karena lapor diri itu acuannya adalah didahulukan dari yang masa kerja kemudian usia juga gitu ya. Namun beberapa kasus teman yang lain ketika nggak terbaca 1 semester itu, di sini juga lanjut, itu juga sudah banyak yang sekarang ini sudah berangkat untuk lapor diri bersiap PPG di RGTK teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kendala itu, maka silahkan lanjut saja ya. Dan kemudian untuk berikutnya yaitu untuk yang ketiga, yaitu ketika teman-teman di sini sudah cek persyaratan, namun pada bagian ini terdapat penanda notifikasi seperti ini, Anda belum menyelesaikan proses SPTJM, silahkan dapat menyelesaikan proses SPTJM Anda melalui aplikasi Info GTK. Maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya teman-teman tinggal berkunjung saja ke Info GTK ya. Terkait tentang ketentuan dan juga tata cara untuk SPTJM PPG, teman-teman saya rekomendasikan untuk berkunjung ke YouTube-nya PPG Kemdikbudrisdikdasmen. Dulu itu kan dilakukan webinar seleksi administrasi PPG guru tertentu ya. Nah sepertinya ini sudah pernah kita bahas ya, namun kalian yang mengalami kendala itu silahkan masuk saja di sini, yaitu di sini terdapat di menit keberapa nih, yaitu 1 jam 44 menit 32 detik ya. Inilah pembahasan terkait tentang SPTJM itu. Dan inilah untuk ketentuannya dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dan seterusnya. Ini adalah untuk data kepala sekolah, otomatis akan muncul di SPTJM. Kemudian data guru yang dinyatakan dalam SPTJM, kemudian pernyataan yang harus dicantumkan. Ini silahkan ikuti panduan di sini ya. Kebetulan saya itu nggak ada untuk saat ini, teman-teman yang saya bantu yang menggunakan SPTJM itu nggak ada ya. Jadi silahkan cek saja
Dan contoh tampilan untuk SPTJM tersebut ini adalah berada di sini ya. Jadi di bagian verify ijazah ini kan di sebelah sini. Di samping kanannya ini ada SPTJM. Maka silakan ditindaklanjuti pada bagian ini sampai selesai, diikuti panduan dalam video webinar ini ya. Kita kasih contoh lagi misalkan yang seperti ini. Di bagian NIK ini adalah sepertinya sudah valid ya, warna hijau. Kemudian ketika kita klik lanjutkan, kemudian pada bagian ini terdapat banyak banget. Ini akun saya sendiri ya. Di sini terdapat ini yaitu belum sertifikasi, ini silah merah, kemudian bukan peserta. Pada sebelumnya ada juga silah merah. Meskipun di sini kita cek pendaftaran, ini nanti juga tetap akan sama ya. Karena apa? Karena memang di sini kita nggak memenuhi syarat ya. Ini belum memiliki sardik karena saya sudah punya, kemudian bukan peserta sebelumnya, ini adalah bukan, memang namun dulu 221 ya. Nah ini adalah kita itu nggak bisa lanjut teman-teman ya. Nah untuk PPG sekarang ini itu bagi teman-teman yang belum punya sardik. Kemudian contoh lagi, misalkan ini sudah valid, kemudian ketika klik lanjut, nah di sini tampilannya masih seperti ini, kita belum memenuhi syarat. Teman-teman sudah mencoba untuk di sini melakukan tarik data, namun kalau misalkan ya kita hasilnya sama, maka teman-teman bisa dibenahi dulu, yaitu data-data yang dari sana ya. Nah ini, kalau misalkan di sini kita cek syarat pendaftaran, dan selanjutnya di sini kita tunggu ya supaya kita reload, kemudian kita lanjutkan, kemudian di sini kita seperti ini, maka di sini kita deteksi seperti ini, kita ingat-ingat apa kita sudah pernah ikut PPG atau belum ya. Termasuk juga teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2004 namun sekarang di PPG tahap 1 belum terpanggil, maka tampilannya juga sama seperti ini. Karena kita kan sudah lulus administrasi, tinggal menunggu panggilan saja kan, tinggal menunggu untuk nantinya kita itu terpanggil ya untuk lapor diri teman-teman. Termasuk juga teman-teman yang mungkin ijazahnya pendidikan agama Islam, kemudian manajemen pendidikan agama Islam, atau mungkin terkait tentang rumpun keagamaan, otomatis di sini di bidang studi itu nggak akan bisa terpilih ya. Nah ini kita cek lengkapi, kemudian kita pilih, maka datanya no data available. Itu dikarenakan memang untuk rumpun keagamaan itu ikutnya tidak melalui PPG Dikdasmen ya, tapi lewat kalau guru agama itu lewat Siaga Pendis dulunya, sekarang lewat emis ya. Untuk madrasah pun juga demikian. Nah kira-kira seperti itu teman. Mungkin ada yang mengalami kendala lain, coba teman-teman sharing di komentar ya, nanti coba kita diskusikan seperti biasanya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.